Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata, yaitu kisah gue pribadi. Kisahnya adalah kisah nyata 3 tahun di kosan bersama hantu hingga sudah terbiasa. Ini adalah kisah nyata yang gue alami sendiri ya. Gue lulus SMP pada tahun 1998, tepatnya di daerah Lebak, Banten. Berawal gue masuk SMA di sana. Tempatnya SMA di kota Malingping. Gue seneng banget dong, karena gue akhirnya bisa sekolah di kota. Kalau menurut gue sih Malingping itu kota saat itu, karena jalan itu bagus, ramai, serta di sana itu ya istilahnya pada saat itu adalah kota maju lah, pada zaman gue dulu. Singkat cerita, gue kan baru lulus SMP. Gue mau daftar SMA dan gue coba daftar di sana, ada 3 SMA. Pada saat itu ada SMA yang negeri, ada yang swasta. Karena bapak sama ibu gue itu berharap banget gue itu masuk ke SMA negeri. Gue berusaha di waktu tes dan alhamdulillah gue diterima di SMA negeri. Hati gue senang betul. Gue kasih kabar ke bapak sama ibu gue bahwa gue keterima di SMA negeri. Bapak gue juga seneng dong sama ibu gue ngedengar kabar gue bahwa gue telah keterima di SMA negeri. Gue langsung pulang dan gue langsung cerita sama bapak emak gue. Pada saat itu ternyata bapak gue itu udah tahu, karena dia udah dikasih kabar oleh pengawas SMA di sana. Rupanya pengawas SMA-nya itu adalah teman bapak gua. Ya, nggak heran karena bapak gua juga sebenarnya lumayan dipandang juga sih di sana. Dan ternyata bapak gua sudah nyari kosan buat gua dan sudah dapat kosan tersebut, jaraknya deket banget dengan sekolah gua. Bapak gua juga sudah membayar full kosan gua itu selama 3 tahun. Bapak gua cuma ngasih saran, kamu harus kos di sana, jangan didugdag. Kalau bahasa Sunda kan didugdag itu pulang pergi. Karena kata bapak gue kasihan karena jauh. Gue mikir lama banget pas saat bapak gue bilang harus kos. Karena gue terus terang, gue ini adalah orangnya penakut. Gue sampai nanya ke bapak gue, Pak, saya kos sama siapa? Bapak gua menjawab, Sementara baru kamu sendiri. Di sana sebenarnya sudah ada yang kos 3 orang, tapi belum pada datang karena dia kelas 2. Jadi masuknya ntar pas sudah beres ospek. gua bilang ke bapak gua, ya udah Pak, saya kosnya bareng sama mereka aja. Sementara saat ospek didugdag aja atau pulang pergi aja. Bapak gua bilang, Jangan, sekarang lagi musim begal. Kamu pulangnya kan sore, takut kenapa-napa. Lagian jarak rumah ke sekolah itu jauh sekali. kalau dipikir-pikir bener juga sih. Jarak dari rumah gua ke SMA itu kurang lebih 25 km. Tambah lewat hutan karet lagi, yang pada saat itu banyak begal. Apalagi gua kelas 1. Kelas 1 itu pada saat itu masuknya itu ospeknya itu jam 13 dan pulangnya sekitar jam 17.00. Ya udah, akhirnya gua ngalah. Gua maksain tuh untuk sementara ngekos aja. Gua nanya ke bapak gua, Pak, kenapa kok kosnya langsung bayar full 3 tahun? Ya minimal 6 bulan dulu, apa setahun dulu kek?
Bapak gua jawab, Kasihan sama kamu. Jadi kamu nggak usah pindah-pindah. ya udah, ya namanya orang tua udah memikirkan sejauh itu karena saking sayang orang tua kepada anaknya. Gue sih seneng aja. Bapak gue pesan ke gue, dia bilang gini, kalau kamu ngumbara, kalau kata orang Sunda ngumbara itu berkelana, jauh dari tempat orang. Ya jangan lupa sholat, sama amalan apa yang pernah dikasih di kampung dan diajarkan oleh bapak, dipakai di sana ya. Gua jawab, iya pak. Singkat cerita, keesokan harinya gua diantar berangkat ke kosan gua karena udah masuk sekolah. Pada saat itu pertama sekolah ya ospek. Gua pas lihat kosan, gua sih biasa aja. Gua seneng aja pikir gua. Setelah gua di kosan, bapak gua ngobrol sama yang punya kosan. Biasalah omongan orang tua, nitip anaknya. Waktu berlalu, gua juga sudah masuk ospek. Pada saat itu jam 13.00 WIB. Ya namanya siswa ospek ya, jadi pakaiannya itu lucu-lucu. Waktu berlalu, ospek pun beres. Pada saat itu gue pulang jam 17.00 ke kontrakan karena badan gue capek banget. Gue gak sholat, gak mandi. Namanya di kosan gak ada yang ngingetin kan, bukan kayak di rumah. Kalau di rumah sendiri, kalau belum sholat bisa-bisa gue disiram. Lanjut cerita, pas gue rebahan, gue kaget. Antara sadar dan tidak, gue lihat ada yang berdiri tinggi banget dengan badan hitam dan mata merah menyala, melototin gua. Gua mau bangun, tapi makhluk itu meluk gua, sampai gua nggak bisa bergerak. Pokoknya pada saat itu gua itu nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Dada itu terasa sesak, mulut juga terasa terkunci. Pada saat mulut terasa terkunci, gua coba meronta, tapi seakan terpaku. Semua anggota badan gua terpaku diam, dan gua coba tenangkan diri. Akhirnya pada saat itu gue inget Tukul Geni karena ayatnya yang pendek. Gue baca dengan perlahan, alhamdulillah. Waktu itu gue inget banget, yang pertama bisa bergerak adalah tangan kanan gue. Akhirnya gue bisa gerak dan bangun. Sontak gue langsung lari keluar dengan napas terengah-engah. Pas pada saat itu kurang lebih jam 17.45. Gue di luar bengong sambil mikir, gua sehari baru kos udah diganggu kayak gini, apalagi ntar mana kos udah dibayar 3 tahun lagi. Mau bilang ke bapak gua susah karena zaman dulu belum ada HP, ada juga telepon lewat wartel lagi, cuman sayang uangnya. Akhirnya gua cuman duduk aja sambil mikir, ntar malam bagaimana gua tidur sendiri. Pada saat gua lagi bengong, ada ibu kos lewat. Kenapa kamu? Kok ngelamun? Gua jawab, enggak bu, gua mau ngomong cuman gua malu. Ibu kos cuman jawab, oh. Dan dia bilang jangan lupa kalau mau maghrib jangan tidur, jangan lupa mandi sama sholat dulu ya. Dia bilang seperti itu. Gua jawab, ya bu. Dia nanya ke gua, Kamu habis tidur? Kok kelihatannya capek gitu? Sama lemes? iya bu. Kalau tidur itu jangan mau maghrib. Dan sebelum tidur kamu sholat dulu ya. Ibu kosan pesan seperti itu ke gua. Gua sontak kaget, inget omongan bapak gua. Di situ kepikiran, kok ibu kos kayak tahu gua habis diganggu setan. Tapi pikiran gua cuma bilang, pasti cuma kebetulan. Setelah itu gua mandi dan wudhu sambil nunggu maghrib karena asar sudah kelewat. Sambil nunggu maghrib gue sih masih mikir, nanti malam gue tidur bagaimana ini, mana gue penakut lagi. Azan maghrib pun terdengar. Gue masih tetap ngerenung sambil mikir. Setelah lama azan telah berlalu. Gue sholat
dan biasa amalan. Rasa takut masih menghantui, tapi gue yakin saat itu kalau gue sholat akan tenang. Hari pertama sih gue belum dapat teman. Setelah sholat, gue pergi ke warteg untuk makan. Di warteg gue lama banget sambil bengong mikir, gue tidur bagaimana ntar. Dengan memberanikan diri pulang ke kos, dan gue langsung wudhu untuk sholat isya. Gue sholat isya aja, pas saat wudhu agak merinding di kamar mandi. Ya berpikir positif aja, karena gue mau menghadap Allah, masa setan berani, pikir gue begitu. Akhirnya gue paksain tidur setelah sholat. Kalau gak ngantuk, pada saat antara sadar dan tidak sadar, makhluk yang tadi sore itu terlihat lagi, muncul lagi. Dia terus melotot sama gue. Gue cuma bisa menjemin mata semenjam-menjamnya, tetapi anehnya makhluk itu masih kelihatan. Karena akibat gue takut antara mimpi sama nyata, tidak bisa dibedain. Gue cuma pasrah aja. Pada saat itu gue nyebut di hati, gue itu gak betah di kosan. Besok gue mau pulang aja, mau bilang ke bapak gue, mau pindah kosan aja. Tiba-tiba makhluk itu loncat. Sebelum menyentuh gue, dia terpental. Gue kaget, kok bisa kayak gitu. Setelah gue ingat-ingat, ternyata gue tadi habis sholat isya. Gue masih punya wudhu dan tadi sebelum tidur baca qul geni. Dari situ ada keberanian dalam diri gue. Walau sedikit, akhirnya gue tertidur dan gue bangun pas dengar azan subuh. Badan terasa ringsak seperti habis berantem. Pada saat itu gue pergi ke kamar mandi dan langsung berwudu untuk sholat subuh. Singkat cerita, gue masuk mos hari kedua. Kebetulan di situ gue kenalan sama siswa mos lainnya, sebut saja namanya Martanto. Ternyata dia lagi cari kosan, dan dia juga sama dari kampung, cuman kampungnya beda 3 kampung dari kampung gue. Gue tawarin lah buat bareng kos sama gue. Dia mau. Dan setelah pulang mos, dia langsung lihat ke kosan. Dia bilang, wah pas, gue mau kos di sini karena tempatnya di samping dekat sekolah. Akhirnya dia pulang dan dia bilang besok gue langsung ngekos bareng sama gue. Waktu berlalu, maghrib pun tiba seperti biasa, sholat maghrib. Habis sholat maghrib, makan ke warteg sambil gue nyari orang untuk konsultasi sambil nanya-nanya tentang kosan tersebut. Nah, pada saat itu kebetulan ada anak kiai namanya Roni. Gua ngedengerin dia bicara itu, bicara tentang ilmu hikmah, khodam, kebatinan dan lain-lain lah. Pokoknya intinya ilmu kebatinan. Terus gua ngeberaniin diri nanya ke dia, "Mas, maaf, mau nanya." Dia pun menjawab, "Iya mas, saya kan baru 2 hari ngekos di kosan sebelah sana." Sambil gua tunjuk tuh ke arah kosan gua. Dia jawab, "Oh iya, di situ sekarang sendiri ya? Karena Didi sama Herman kan belum datang. Dia kan kelas 2, ya sih masih libur." Gua jawab, "Iya." "Emang kenapa mas, mau nanya apa?" Dia sambil senyum, seperti udah paham. Akhirnya gue ceritain tuh apa yang gue alamin ke dia. Dia cuma senyum dan dia menjelaskan, itu di situ itu kalau setan yang suka ngeganggu pas saat tidur itu namanya erep-erep. Nah, dia juga menjelaskan bahwa erep-erep itu terjadi karena 2. 1, ada laba-laba yang kakinya ganjil. Kedua, ada kayu yang bekas dari kuburan. Gua jawab, "Oh begitu ya. Jadi bagaimana caranya buat ngilangin setan seperti itu? Karena ngeganggu terus." Dia jawab, "Kalau poin yang ke-1 gampang, Mas tinggal bersihin aja tuh kamar biar nggak ada sarang laba-labanya. Nah, kalau poin yang kedua itu agak susah. Kalau kayu dari kuburan." "Maksudnya kayu dari kuburan?" kata gua. "Jadi gini mas, pada saat buat rumah itu ada salah satu kayunya di rumah tersebut itu
berasal dari kuburan. Begitu Mas, pasti kalau dari itu pasti ada erup-erupnya. Ya seperti itu nggak bisa di ini sih, Masnya harus berani dan harus dilawan, kata dia. Gua jawab, maksudnya lawan gimana Mas? Ya dilawan, masa manusia kalah sama setan, kata dia. Gua di situ diem aja dan coba gua nanya, ciri-cirinya gimana tuh kalau ada kayu di rumah tersebut yang berasal dari kuburan? Dia jawab, coba Mas dengerin kalau lagi sunyi saat di tengah malam, ada bunyi kayak gesekan gitu, itu 100% kayu dari kuburan. Dan kalau Mas mau masih tinggal di situ atau ngekos di situ, jangan takut, harus dilawan. Kalau nggak dilawan, pasti ngeganggu terus Mas. Itu pasti akan ngeganggu terus setiap malam. Di situ gue hanya diem dan mikir, gimana ini?